Jualan daging babi boleh nggak? Ya boleh lah. Negara kita kan bukan negara yang nggak boleh begitu. Negara kita Ada yang mengkonsumsi. ada yang mengkonsumsi banyak gitu. Alkohol, boleh lah. Jual alkohol mau berapa persen juga boleh, silahkan. Ada aturannya lah gitu ya. Kita cuma minta labelkan itu non halal, itu aja. Nggak neko-neko. Nih anak muda gue ingetin ya, lu ya Pade, jangan pakai pelintir ya. Kita tuh negara Pancasila yang sangat menjunjung tinggi undang-undang. Jadi bukan satu negara agama. Jadi kalau lo mau jualan babi boleh, lo jualan alkohol boleh. Cuman pemerintah cuma minta kasih label non halal biar jujur. Itu soal kejujuran. Masa begitu aja keberatan? Jangan dipelintir. Jadi harus ada label halal atau non halal. Itu aja yang lagi kita tertipin. Yakinlah kalian, ini kota Medan nggak bakalan maju. Kenapa aku bilang nggak bakalan maju? Karena di Medan ini masih banyak orang-orang yang cara berpikir dan sudut pandangnya itu seperti orang primitif. Jadi dikala kota-kota lain itu udah membahas masalah pembangunan dan teknologi, kalau di Medan ini beda. Di Medan ini masih banyak orang-orang yang sibuk membahas masalah suku, masalah agama, dan masalah ras. Jadi sepertinya di Medan ini memang ada perbedaan. Jadi perbedaan itu sepertinya kalau di kota Medan ini, itu pantas untuk dibahas dan dipermasalahkan. Tapi ya perlu kalian ingat juga ya, walaupun di Medan ini banyak pendatang, baik itu suku dan agama, tapi kita semua memiliki hak yang sama. Karena kita ini adalah satu bangsa dan negara. Dan kemajuan kota Medan sekarang ini, itu bukan kerja keras dari satu suku, tapi kerja keras dari semua suku dan agama. Jadi Medan ini bukan milik satu golongan, tapi milik kita bersama. Jadi perlu kita sadari ya, menghargai, menghormati, dan kita itu bersatu dalam perdamaian itu lebih baik demi kemajuan kota Medan. Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Wali Kota Sumatera Utara pada khususnya. Saya sebagai umat Islam Pak malu melihat kejadian ini Pak. Masa ini yang Bapak inginkan di bulan suci Ramadan ini? Kegaduhan, demo semacam ini di bulan suci Ramadan Pak, hanya gara-gara penjual lapak daging babi Pak. Kalau memang mengganggu penjual lapak daging babi, tempatkan yang layak Pak, khusus untuk makanan non halal. Beres Pak, nggak perlu meluarkan edaran itu gitu loh. Jadi Bapak jangan hanyut dengan Islam yang non toleran Pak. Kita ini toleransi Pak sebagai umat Islam itu. Iya. Dan saya mohon sebagai umat Islam Pak, tolong edaran itu cabut. Jangan sampai Bapak itu kriminalisasi kepada umat yang lain itu. Betul. Jangan sampai toleransi di Indonesia luntur hanya gara-gara segelintir orang Iya, betul. yang mengadu domba kayak gini, sampai demo seperti ini Pak. Tolonglah Pak, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam terganggu Pak. Iya. Ibadah kita terganggu nantinya hanya gara-gara segelintir orang yang memecah belah toleransi di Indonesia. Kami mohon cabut edaran itu dan minta maaf kepada masyarakat. Beres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nasihat dari akar rumput, Pak. Jangan Bapak terbelah ya dari minta maaf. Sekali lagi saya katakan, dari kelompok-kelompok intoleran. Ya karena apa? Orang ini memang selalu cari gara-gara ini. Pokoknya kelompok-kelompok intoleran, aku bilang sama kalian, tidak ada tempat untuk kalian di muka bumi ini, termasuk salah satunya di Indonesia. Opung Parbela adalah salah satu konten kreator yang juga menyerukan betapa intoleran tidak bisa bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Nggak boleh. Ya, itu dia. Ya, intoleran itu berbicara apa? Berbicara sebuah ajaran yang dimaknai secara sempit. Itu dia, makanya timbullah rasa intoleransi gitu. Nggak bisa menyatu dengan orang lain. Ya, teman-teman, kita beralih bagaimana peperangan yang terjadi di Timur Tengah, teman-teman. Apa saja yang sudah terjadi? Nah, di sini dikatakan 10 perusahaan gas terbesar di dunia pesta di tengah perang Iran. Gas alam tetap menjadi salah satu komoditas energi paling fundamental yang mendasari perekonomian global. Kegunaan gas sangat beragam, mulai pemenuhan kebutuhan utilitas, pemanas ruangan, hingga bahan bakar esensial untuk aktivitas industri padat karya. Dalam mengukur skala perusahaan energi dunia, pasar seringkali berfokus pada besaran valuasi atau kapitalisasi pasar market cap
Namun apabila indikator yang digunakan digeser pada kapasitas operasional dan volume produksi real di lapangan, landscape kekuatan industri gas alam global memperlihatkan dinamika yang berbeda. Teman-teman, secara agregat, Amerika Serikat memang merupakan negara produsen gas alam terbesar. Namun pada tingkat korporasi, entitas asal Asia menunjukkan dominasi volume yang signifikan. Tiongkok pimpin pasokan real global. Teman-teman, berdasarkan data operasional terbaru, PetroChina yang merupakan anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara BUMN Tiongkok, China National Petroleum, tercatat menempati posisi puncak. Perusahaan ini membukukan estimasi volume produksi gas alam mencapai 14.065,75 juta kaki kubik per hari. Tingginya angka ekstraksi ini sangat rasional mengingat posisi Tiongkok sebagai negara konsumen gas alam terbesar ketiga di dunia. Dengan tingkat konsumsi mencapai 477 miliar meter kubik. Kemudian teman-teman, upaya pemenuhan kebutuhan energi domestik yang masif memaksa perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menggenjot produksi. Kemudian, selain PetroChina, teman-teman, daftar produsen tersebar di Selain PetroChina, daftar produsen terbesar juga diisi oleh entitas asal Tiongkok lainnya, yakni Sinopec yang berfokus pada penyulingan dan bahan kimia, serta CNOOC yang memiliki spesialisasi pada eksplorasi lepas pantai. Nah, hegemoni valuasi Timur Tengah dan Amerika Serikat. Posisi kedua dari segi volume produksi ditempati oleh raksasa asal Timur Tengah, yaitu Saudi Arabian Oil Company atau Saudi Aramco dengan tingkat produksi 10.800 mcvd. Walaupun berada di urutan kedua secara volume gas, Aramco tetap memegang status absolut sebagai perusahaan energi paling berharga di dunia. Kapitalisasi pasarnya menyentuh 1,61 triliun US dollar dengan pencetakan pendapatan mencapai 461,56 miliar US dollar. Sementara itu, teman-teman, raksasa minyak dan gas asal Amerika Serikat, Chevron dan ExxonMobil membuntuti dengan ketat di peringkat keempat dan juga kelima. Nah, keunggulan utama dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini terletak pada operasi terintegrasi berskala global yang mencakup sektor hulu hingga hilir, termasuk petrokimia dan juga pelumas. Hal ini membuat valuasi pasar mereka sangat masif. ExxonMobil bernilai 559,76 miliar dolar dan Chevron di angka 339,88 miliar dolar. Entitas Amerika Serikat lainnya, ConocoPhillips 3.433 mcvd juga melengkapi dominasi korporasi barat di daftar ini. Kemudian teman-teman, peran vital infrastruktur mainstream dan juga pemain Eropa. Menariknya, posisi ketiga dari segi volume tidak diisi oleh produsen di sektor hulu, melainkan oleh pemain infrastruktur mainstream atau Enbridge, perusahaan asal Kanada, mencatatkan kapasitas penyaluran mencapai 9.300 mcvd. Sebagai utilitas gas alam terbesar di Amerika Utara, Enbridge bertanggung jawab atas kelancaran distribusi hampir 20% dari total gas alam yang dikonsumsi di seluruh wilayah Amerika Serikat. Hal ini menegaskan bahwa nilai strategis tidak hanya ada pada
ekstraksi, tetapi juga pada jaringan pipa dan pengiriman. Daftar 10 besar ini kemudian disempurnakan oleh pemain utama dari benua Eropa, yakni Shell asal Inggris. 2.964 MCVD dan Total Energies asal Prancis 2.331 MCVD. Keduanya terus mempertahankan pangsa pasar operasional mereka sembari mengelola transisi modal menuju aset-aset energi rendah karbon di berbagai belahan dunia. Berikut adalah rincian 10 perusahaan gas alam terbesar di dunia yang diurutkan berdasarkan metrik volume produksi harian. Perusahaan dengan produksi LNG terbesar di dunia 2024 yaitu PetroChina, perusahaan PetroChina di negara Tiongkok, kemudian Saudi Arabia Oil, perusahaan Saudi Arabia Oil di Arab Saudi, perusahaan Enbridge di negara Kanada, Chevron, ya perusahaan Chevron di Amerika Serikat, perusahaan ExxonMobil di Amerika Serikat, perusahaan Sinopec di Tiongkok, ConocoPhillips di Amerika Serikat, Shell di Inggris, CNOOC di Tiongkok, Total Energies di Prancis. Secara fundamental, industri gas alam menuntut alokasi kapital ekspenditur yang sangat besar dengan tingkat perputaran dana ratusan miliar dolar per tahun. Berdasarkan konstelasi data di atas terlihat jelas bahwa dominasi valuasi pasar masih dipegang oleh entitas Amerika Serikat dan Timur Tengah, namun tumpuan pasokan energi real di lapangan kini semakin bergantung pada kapasitas operasional korporasi Asia. Nah, itu teman-teman ya mengenai pengaruh ya perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini, bagaimana dengan pengaruhnya terhadap gas terbesar di dunia. Kita mengharapkan supaya peperangan ini cepat selesai, karena tentu ini akan mempengaruhi ketika peperangan ini terus berlanjut teman-teman, maka akan mempengaruhi perekonomian dunia. Dan tentu walaupun kita di negara Indonesia tidak berperang, tetapi dampaknya pasti kita rasakan ya tentang perkembangan perekonomian di dalam negeri.